Seorang bocah 9 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah rumah mewah di perumahan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Banten pada Selasa 16 Desember malam. Dari hasil pemeriksaan awal, bocah tersebut mengalami 14 luka tusukan senjata tajam di tubuhnya. Adapun kejadian pembunuhan terhadap korban sempat menarik perhatian warga yang kemudian berkumpul di lokasi. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Banten, Muhammad Ukel. Selamat siang, Ukel. Bisa dilaporkan bagaimana awal mula penemuan jasad korban di rumah tersebut? Ya, selamat siang, Siska, dan Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di tempat rumah mewah yang menjadi lokasi kejadian dugaan perampokan disertai pembunuhan. Nah, peristiwa tragis itu menimpa seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun berinisial MAHM, siswa kelas 4 SD di Kota Cilegon. Ia ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusukan di dalam rumahnya di BBS Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Berdasarkan data yang dihimpun Tribun Banten, peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh adik dari korban, yakni berinisial D, yang ketika itu sedang berada di dalam rumah bersama korban. Saat itu kemudian D menghubungi ayahnya yang bernama Haji Mamal dengan kondisi suara panik, berteriak meminta tolong agar ayahnya pulang. Saat itu ayah korban sedang bekerja di daerah Ciwandan. Kemudian ayah korban bergegas menuju rumah, dan saat sesudah sampai pada di rumah, ayah korban bernama Haji Maman langsung sontak kaget melihat anaknya yang berusia 8 tahun itu tergeletak bersimbah darah, dan luka tusuk sejumlah 14 luka tusuk. Dan saat itu korban sempat dilarikan di rumah sakit Betsaida Kota Cilegon, namun setibanya di rumah sakit korban tidak terselamatkan oleh pihak rumah sakit. Begitu rekan Sisika. Baik, Ukel, saat ini Anda sedang berada di rumah tempat kejadian perkara. Bagaimana kondisinya saat ini? Baik, saat ini tepat di pukul 10.43 waktu Indonesia Barat, kondisi rumah mewah yang menjadi lokasi peristiwa perampokan dan pembunuhan ini saat ini kondisinya sepi, hanya ada beberapa orang yang berjaga. Dan menurut informasi dari warga setempat, saat ini jenazah korban sudah dipindahkan ke rumah yang satunya, yakni berjarak sekitar 400 meter dari rumah yang menjadi lokasi kejadian. Dan saat ini pun pihak kepolisian saat dikonfirmasi mengaku masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Karena ketika kami mencoba untuk mengkonfirmasi, menanyakan lebih dalam terkait motif dan identitas pelaku, pihak kepolisian saat ini mengaku masih terus mendalami dan belum bisa memberikan keterangan motif ataupun motif ataupun identitas pelaku tersebut. Demikian rekan Siska. Baik, lalu terkait dengan dugaan perampokan, apakah ada barang berharga yang hilang ataupun mungkin ada saksi ataupun orang lain yang mendengar ada kegaduhan ataupun kejanggalan di dalam rumah tersebut saat kejadian, Ukel? Baik, menurut informasi, peristiwa ini terjadi pada Selasa siang sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, saat itu memang suasana sedang sepi,
dari penuturan warga pun tidak ada gelagat mencurigakan yang terjadi di rumah mewah tersebut. Saat dikonfirmasi, pihak kepolisian pun menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan tidak ada ditemukan satu barang pun yang ada di dalam rumah yang hilang ataupun yang mengarah pada dugaan terjadinya perampokan. Tetapi barang bukti yang saat ini telah ditemukan oleh pihak kepolisian berupa buku milik korban, kemudian baju yang dikenakan, dan untuk senjata tajam sendiri pihak kepolisian mengaku belum menemukannya di lokasi tersebut. Demikian rekan Susa. Baik, lalu terkait pihak keluarga sendiri, apakah sudah memberikan keterangan resmi terkait dengan kejadian yang menewaskan bocah tersebut, Ukel? Saat ini pihak keluarga sendiri masih tengah berduka, masih fokus untuk proses pemakaman jenazah korban, dan nampak juga terlihat keluarga dan sanak saudara berdatangan, dan pihak keluarga pun belum bisa memberikan keterangan resmi ya terkait apa dibalik peristiwa ini. Tetapi pihak keluarga sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian atas dasar dugaan terjadinya perampokan disertai pembunuhan. Begitu rekan Jessica. Baik, lalu terkait dengan pemilik rumah ini, Ukel, apakah benar ini anggota partai begitu? Ya, menurut informasi yang diterima, ini Haji Maman ini disebut sebagai mantan ketua DPC P3 Kota Cilegon. Namun saat ini saya mendapatkan informasi terbaru bahwa yang bersangkutan saat ini menjadi kader partai dari Partai Kesejahteraan atau PKS, Partai PKS. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Banten Muhammad Ukel melaporkan terkait perampokan di Cilegon. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.